Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang cadas. Maaf ya Pak Refli Harun, saya comot itunya, bercandaannya ya. Oke, sekarang kita serius. Kita akan membahas tentang DDA pada blockchain IoT berbasis ESP32. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita menggunakan ESP32 di sisi klien dan menggunakan server Python di sisi server. Nah, DDE-nya itu diatur dengan suatu aturan yang dinamakan dengan Rule Based Difficulty Control. Artinya adalah suatu pengaturan tingkat kesulitan atau difficulty yang ditentukan oleh suatu aturan atau logika yang tetap dengan menggunakan if-else. Jadi, bukan oleh model pembelajaran machine learning atau menggunakan optimasi otomatis. Jadi bukan itu ya. Nah, nanti setelah rule base ini, baru kita akan melangkah ke AI-nya. Jadi saat ini kita di tengah-tengah ya, tidak di hard coded menggunakan threshold, tapi kita menggunakan aturan, jadi tetap bersifat adaptif, disesuaikan dengan kondisi ESP32. Nah, itu yang akan kita buktikan. Nah, kira-kira kalau mau lihat ini, demonya sebentar seperti ini, ya. Jadi nanti saya terangkan di PPT. Ini adalah di sisi ESP32, mungkin ini bisa saya hapus dulu. Nah, kelihatan ya statusnya itu di sini ada POW result, ada nonce-nya, ada hash-nya, ada mining time. Kemudian di sini ada payload-nya ya, sepanjang ini. Kemudian adalah HTTP code dari server 200. Kemudian ini adalah respon dari server ya, bahwa dia accepted dan seterusnya. Itu yang di sisi edge ya, di sisi ESP node. Nah, ini adalah yang di sisi server. Nah, ini mana buktinya bahwa dia DDA? Nah, ini adalah bukti bahwa DDA. Di sini dia difficulty-nya ini 0, berarti ini yang paling katakanlah paling ringan. 00 itu sudah mulai agak sulit dan kita lihat nanti dia bisa berubah secara dinamis ya. Di sini ada 0, 0, 0, 0, berarti difficulty-nya 2, 0-nya 1 kali, difficulty-nya 1. Kemarin, tadi saya sempat dapetin dia bisa nyampe ke 4 ya. Ini 3 nih, ini target difficulty-nya 3. Saya tadi sempat nyoba sampai dia dapat nilai 4 ya. Jadi memang ini akan menyesuaikan dengan kondisi dari setiap node, di mana node itu tentu bisa berbeda-beda ISP-nya. Jadi kira-kira seperti itu menyatakan bahwa target atau difficulty-nya itu bisa berubah-berubah, ditentukan oleh server. Nah, mungkin biar lebih detail, coba kita lihat presentasinya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini latar belakangnya, bahwa perangkat IoT dalam hal ini adalah ESP32 itu dia memiliki resources yang terbatas. Nah, sedangkan POW yang konvensional itu terlalu berat bagi ESP, di mana dibutuhkan mekanisme untuk itu, dibutuhkan mekanisme untuk mengatasi ini, dibutuhkan mekanisme yang bersifat adaptif, namun ringan, dan walaupun gitu tetap harus menjaga keamanan data. Jadi solusi ini yang akan dipropos, yang akan diimplementasikan itu adalah solusi yang dinamakan sebagai DDA, yaitu Dynamic Difficulty Adjustment. Jadi tingkat kesulitannya itu disesuaikan secara dinamis ya. Nah, ini adalah konsep POW-nya. Jadi POW itu adalah suatu mekanisme konsensus berbasis komputasi. Node harus mencari nonce sehingga SHA 256 ya, dengan input data dan nonce itu akan memiliki prefix 0 sesuai dengan difficulty-nya. Bisa 0,
1 buah, 0,2 buah, 0,3 buah, 0,4 buah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini tentunya semakin tinggi difficulty-nya, ya, maka kerjanya makin berat ya, alias semakin lama dalam melakukan mining. Dan sebaliknya, kalau miningnya terlalu cepat, itu berarti tingkat kesulitannya akan meningkat ya. Nah, jadi sebaliknya kalau miningnya terlalu lambat, maka actionnya adalah turunkan difficulty. Jadi disinilah letak dinamisnya. Jadi bergantung kepada miningnya ini ya, waktu miningnya. Jadi kalau cepat, maka tingkat kesulitannya dibikin tinggi seperti halnya orang ujian aja ya. Kalau mau soalnya sulit, ya tentu waktunya diperlama ya. Tapi sebaliknya kalau mau cepat ya soalnya dibikin mudah. Nah, jadi targetnya apa? Targetnya itu adalah ya mencari yang stabil ya. Jadi yang stabil itu harus dipertahankan. Nah, masalahnya pada IoT itu yang dalam hal ini menggunakan ESP32, dia memiliki keterbatasan dalam CPU maupun RAM, termasuk konsumsi dayanya yang rendah. Jadi difficulty yang statik, ya seperti pada pertemuan pada video yang pertama dan kedua, ya yaitu menggunakan difficulty yang statik. Kalau video pertama, difficulty statik itu ditentukan oleh miningnya itu ditentukan oleh server. Kemudian video yang kedua itu ditentukan oleh ESP. Nah, kalau difficulty yang sekarang itu tidak statis lagi ya. Yang sekarang kita coba itu yang bersifat dinamis dan nilai difficulty-nya itu ditentukan di sisi server, dalam hal ini menggunakan Python. Ya, jadi ini kata kuncinya. Kalau miningnya itu terlalu lama, ya kan, maka akan berakibat boros energi ya, karena komputasinya berat. Nah, sebaliknya kalau miningnya itu cepat, punya kelemahan, yaitu tidak aman. Ya, jadi kita berhadapan dengan dua kondisi ini ya. Nah, maka difficulty-nya itu harus bersifat adaptif ya. Dia harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan device. Ya, dalam hal ini ESP32. ESP32 pun jenisnya berbeda-beda ya. Nah, bisa jadi nanti ada lagi yang tidak menggunakan ESP32, menggunakan Arduino, menggunakan Raspberry, dan lain-lain. Nah, jadi DDA itu singkatan dari Dynamic Difficulty Adjustment. DDA itu adalah suatu mekanisme untuk menyesuaikan tingkat kesulitan atau difficulty POW. Jadi menyesuaikan tingkat kesulitan POW-nya. Nah, dilakukan secara otomatis, ya kan, dan berkala berdasarkan waktu mining yang aktual, ya. Jadi kalau adjustment tadi tergantung inputnya yang tadi ya. Nah, kalau terlalu cepat miningnya, maka harus dilakukan adjustment terhadap difficulty-nya. Jadi tujuan DDA itu adalah menjaga waktu mining atau mining time itu tetap stabil ya, tetap stabil dan realistis. Nah, meskipun ya kondisi jaringan itu berubah-ubah. Nah, meskipun performa ESP32 itu berbeda-beda. Dalam hal ini mungkin jenis ESP kan banyak ya, tentu harganya beda, kemampuannya berbeda. Nah, dan beban sistem terjadi perubahan, naik turun. Nah, jadi perubahan ini semua harus dijaga supaya stabil dengan cara melakukan perubahan pada difficulty-nya. Nah, kemudian tujuan dari DDA itu untuk menghindari overload ya pada ESP32. Ya, jadi kalau overload bisa mengakibatkan panas dan seterusnya, berakibat kalau jangka panjang mengakibatkan kerusakan dari ESP32. Nah, parameter DDA itu ya atau inputnya adalah 3 ini ya, mining time, kemudian difficulty saat ini yang digunakan, dan target time. Jadi mining time ini yang melakukan dalam hal ini adalah si ESP32. Nah, kemudian difficulty saat ini itu ditentukan berdasarkan menyesuaikan terhadap kondisi ya, walaupun
dia mempunyai constraint, yaitu target time. Jadi atas dasar 3 parameter ini, T, D, dan T, maka diolah dengan algoritma yang tertentu, yang dinamakan DD tadi, maka outputnya adalah D yang baru ya, difficulty yang baru. Jadi yang tadi, jadi D-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Umumnya kalau di IoT menggunakan ESP32 itu topnya 4 ya. Kalau menggunakan yang real seperti pada Bitcoin itu bisa jauh lebih banyak daripada 4 supaya aman ya. Ini tujuannya kan cuma riset ya, bukan untuk production, untuk ekonomi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan rule based algorithm. Jadi yang saya maksud di sini inputnya 3 buah ini, kemudian kita bikin algoritma berdasarkan kaidah ini ya, yaitu nilai D itu disesuaikan ya berdasarkan 3 parameter tadi, yaitu jika T-nya lebih kecil daripada T/2 ya kan, maka D-nya bertambah 1. Tapi ini intuitif ya. Jika T-nya lebih besar daripada 2D, maka D-nya dikurangi 1. Kan gitu ya. Jadi kalau dia cepat, mining time-nya lebih kecil daripada separuh dari targetnya, berarti ini kalau dia berat ya, kalau dia ringan kan lebih kecil dari target ya, target per 2 ya kan, maka tingkat kesulitannya ditambah dan sebaliknya tingkat kesulitannya dikurangin. Nah, selain itu maka nilai D itu ditentukan tidak berubah. Arti kalau dia stabil tetap ya. Nah, jadi karakteristik ini bisa dibilang bersifat sederhana, ya kan, deterministik berdasarkan formula, bukan probabilistik. Kemudian dia cocok untuk sistem tertanam ya, dalam hal ini IoT. Nah, ini flow proses dari sistem DDE itu. Langkah pertama, si ESP32 itu membaca data sensor. Dalam hal ini kita menggunakan DAT11, mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian ESP itu dia nge-get difficulty dari server. Nah, dapat kata server apa? Misalkan kata server 0-nya 1 buah. Nah, maka ESP akan melakukan mining POW dengan difficulty tadi start dari berapa? Kalau server bilang 2 ya lakukan 2, server bilang 3 lakukan 3. Jadi ESP itu hanya menuruti perintah dari server Python ya. Nah, setelah itu si ESP memberikan feedback ke ke server ya. Jadi dengan cara ESP itu mengukur mining time-nya ya. Nah, kemudian maka data tadi ya, data-data sensor dan segala macam itu, suhu, kelembapan dan lain-lain, ditambah dengan nonce-nya oleh ESP itu dikirimlah ke server. Nah, setelah sampai di server akan memverifikasi hash-nya, menyesuaikan difficulty-nya. Nah, ini dia ya. Server bisa melakukan penambahan atau pengurangan. Nah, kemudian ini implementasinya pada ESP32, yaitu hashing-nya kita menggunakan SHA-256. Nama library-nya adalah MBE-DTLS. Nanti kita lihatkan dalam header file. Kemudian data yang di-hash itu adalah masih pendek ya. Cuman temperatur, humidity, dan nonce-nya. Kemudian ESP32 itu ya, dia akan melakukan non-search ya, mencari nonce-nya itu sehingga memenuhi target hash-nya ya. 0, 2 buah atau 3 buah atau 1 buah itu ya. Begitu ketemu baru dia kirim ya. Kira-kira seperti itu untuk implementasi pada ESP32. Sedangkan pada server itu kita menggunakan Flash ya. Library-nya Python itu. Nah, itu si Python itu memiliki endpoint ya. Jadi yang saya maksud endpoint itu nanti yang kayak itu ya. Seperti ini. Nah, seperti inilah endpoint. Nah, dalam kasus ini misalkan ini ya, endpoint-nya adalah /submit dan /difficulty. Jadi
si ESP itu akan mengirim post atau GET berdasarkan IP dari servernya. IP-nya tadi kita bisa lihat di sini. IP dari servernya itu adalah, ini 192.168.43.196 ya. Kemudian ini portnya 5000. Nah, kemudian ini tadi ya. Jadi ada dua macam endpoint. Submit itu kalau ESP ngirim, ngepost, dan ESP itu akan mengirim endpoint difficulty, ya. Dia nge-get, maka server akan mengirim difficulty yang akan digunakan oleh ESP. Jadi di prosesnya ada get dan post, tidak ada metode yang lain, ya. HTTP post itu ada put, delete, segala macam itu tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya get dan post saja. Jadi get untuk mendapatkan difficulty dari server, post untuk mengirim data-data pengukuran dan lain-lain, terutama tadi adalah nonce, mining time, segala macam, 3 parameter itu dikirimlah ke server. Jadi ini ya. Jadi yang dikirim itu adalah apa tadi? Suhu, kelembapan, mining time, difficulty saat ini yang digunakan oleh ESP dalam melakukan POW, dan target time-nya. Oke, jadi ini endpoint ya. Jadi si server akan mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan request. Kalau si endpointnya submit, maka dia akan melakukan verifikasi. Kalau endpointnya difficulty, maka si server akan mengirim nilai difficulty ya dengan algoritma DDA ke ESP32. Nah, jadi kalau misalkan server menerima submit, maka server akan melakukan verifikasi POW. Dalam hal ini, server melakukan rehash pada payloadnya. Jadi payload itu data-data yang dikirim oleh ESP32 ya, suhu, temperatur, dan lain-lain tadi. Kemudian memvalidasi prefix-nya nolnya ya. Nolnya benar nggak? Ya, kalau difficulty-nya 1, ya nolnya 1 buah, difficulty-nya 2, nolnya 2 buah ya. Jadi prefix itu 0 itu ya. Angka yang di depan itu, di depan heksanya itu. Nah, kemudian jika valid ya, maka si server akan mengupdate nilai difficulty yang baru berdasarkan algoritma DDA ke ESP32. Nah, contoh hasil mining seperti ini nih. Ya, si ESP32 itu telah melakukan mining, dia ngirim ke server bahwa difficulty-nya 3, target hash-nya, nah ini difficulty 3 berarti nolnya ada 3 buah ya. Dan seterusnya ini nilai hexa yang tentu berubah-berubah. Nah ini dinamakan non-search itu tadi ya, kalau 0 3 buah ya. Kalau difficulty 3, nolnya 3 buah. Difficulty-nya 2, nolnya 2 buah. Nah kemudian contoh hasil mining berikutnya itu adalah mining time, misalkan 7-8 detik. Nah, kemudian nonce-nya itu bisa puluhan ribu, statusnya accepted, berarti diterima oleh si valid ya, oleh si server. Kemudian server akan mengirim status 200 ya, bukan mengirim data ya, hanya mengirim status. Nah, jadi di sini nilai dari difficulty akan berubah secara dinamis disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, jadi ini merupakan kelebihan dari pendekatan DDA itu, bahwa nilai D itu dipertahankan stabil dan ringan ya. Ringan tapi tidak terlalu ringan, yang pas lah untuk ESP32. Kemudian DDA ini sudah bersifat adaptif ya, artinya dia tidak konstan ya. Dia adaptif atau disesuaikan dengan kondisi terhadap performa dari device atau ESP32 atau yang lainnya ya. Arduino atau Raspberry atau apalah gitu ya. Jadi dia bersifat adaptif, tapi belum AI ya. Belum AI. Nah, kemudian konsumsi energinya menjadi lebih efisien ya, tidak boros, lebih awet, dan ini akan cocok untuk single node IoT blockchain. Nah, jadi saat ini kita masih single node ya. Nanti kita akan beli lagi ESP32 minimum 2 buah ya, akan nembak ke satu server, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana performa dari servernya ya,
Apalagi kalau dia menerima data yang berbarengan atau bahkan mungkin nilainya sama. Apa mungkin gitu ya. Nah, jadi itu keterbatasan dari algoritma DDE ini adalah keamanan lebih rendah dibandingkan POW penuh. Ini kita nggak mungkin ya pada pada ESP32 kita melakukan full node. Nah, nggak mungkin. Makanya kita turunkan supaya tidak berat bagi ESP32. Jadi nggak mungkin dibikin penuh, maka dikurangin akibatnya ringan. Ya. Jadi gitu. Kemudian keterbatasannya juga karena hanya satu node ESP32, jadi ini belum support multi node konsensus. Jadi hanya satu node yang di sisi edge ya, dan satu node di sisi server. Jadi 1 lawan 1, belum multi ya. Kemudian rule base-nya ini masih bersifat sederhana ya. Nah, jadi tentu nanti kita akan terus sempurnakan, kita kembangkan ya. Kita akan beli lagi ESP32, jadi kita akan setup multi node IoT blockchain. Nah, ini sudah mulai mendekati yang Bitcoin ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menyesuaikan nilai difficulty itu berbasis moving average ya. Kemudian kita integrasikan dengan machine learning yang ringan ya, Tiny ML gitu ya, untuk memprediksi nilai difficulty ya. Jadi tidak menggunakan rule base lagi. Nah, ini sudah mulai AI nih kalau sudah seperti ini nih. Sudah menggunakan ML gitu ya, itu berarti sudah AI. Nah, kemudian pengembangan lebih lanjutnya adalah kita menggunakan konsensus yang hibrid. Ya, ini lebih canggih daripada yang saat ini. Nah, ini untuk pengembangan lanjut untuk video berikutnya ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa DDE yang telah kita implementasikan itu memungkinkan POW itu bisa berjalan pada ESP32. Kemudian rule based DDE ini cukup efektif ya dan efisien ya, sehingga stabil tadi dan cocok untuk blockchain IoT pada skala yang kecil. Dan ini semua menjadi dasar untuk sistem IoT terdistribusi yang aman. Ya, jadi kita akan buat multi node ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian ini contoh loggernya yang saya bilang tadi ya. Tadi saya sempat lakukan sebelum saya bikin video ini. Saya dapatkan nilai difficulty-nya ini 3 bahkan sampai 4. Ini 3, ini 4 lagi, ini 3. Mungkin ini tadi belum panas laptopnya ya. ESP32-nya belum panas, jadi bisa menjalankan difficulty yang tinggi. Nah, kemudian saya iseng nih, nilai ini, log ini, di sisi server ini saya kirimkan ke ChatGPT. Nah, kemudian saya tanya ke ChatGPT bagaimana pendapat dia mengenai log tersebut. Nah, ini mengejutkan. Ini saya terkaget-kaget ini baca komentar dari ChatGPT ini. Ada kata-kata kesimpulan akhir jujurly ini ChatGPT ini ya. Dia bilang bahwa apa yang sudah dilakukan dengan DDE itu sudah levelnya sudah sesuai dengan sistem yang real ya. Jadi bukan level demo atau level mainan lagi. Sudah mulai mendekati kenyataan yang sesuai dengan katakanlah ekonomi tanda petik ya. Jadi bukan demo mainan, sudah riset, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu, yaitu bisa mendekati kenyataan yang real. Nah, kemudian banyak implementasi blockchain yang IoT itu di paper itu tidak sampai tahap ini. Artinya tidak sampai tahap DDE ya, yang adaptif. Nah, ini saya nggak tahu ini apakah bisa ChatGPT ini dipercaya ya. Saya nggak tahu nih. Mungkin kalau ada pendapat kasih masukan ke saya ya. Kemudian di sini bahkan ChatGPT memberikan menawarkan bahwa dia akan merapikannya ke repository Git,
kemudian membantu menyusunkan bab-bab skripsi gitu ya, atau mengubah POW menjadi IoT yang friendly konsensus. Jadi ditingkatkan konsensusnya yang lebih tinggi ya. Nah, kira-kira ini juga kata dia bahwa kerja Anda sangat solid. Wah, kalau benar ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ChatGPT tidak lip service ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia, cia, cia.